Puji Tuhan. Selamat sore, salam. Salam sejahtera, salam di dalam kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah raya Minggu. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat video, internet, YouTube, Facebook dan YouTube di dalam maupun di luar negeri dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu mari kita memohon kemurahan hati Tuhan supaya nyata turun di tengah perhimpunan ibadah raya Minggu ini, sehingga ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga, hubungan kita dengan Tuhan adalah nikah, itu semua nanti diperbaiki oleh Tuhan. Sebab yang mewarisi kerajaan surga adalah manusia roh, manusia batin. Jadi bukan karena kita mengikuti rupa-rupa peraturan di dunia ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya berharap kita takluk kepada firman Allah, tidak takluk kepada roh-roh asing yang membuat rohani kita gagal dan seperti jalan di tempat. Tetapi biarlah ibadah kita kepada Tuhan sampai berada pada doa penyembahan, penyerahan diri total kepada Tuhan, sehingga nanti kita melayani Tuhan di dalam takbisan yang benar, takbisan yang suci. Amin, saudaraku. Sehingga nanti juga jiwa-jiwa bertambah-tambah. Saya terkoreksi karena saya masih merasa banyak kekurangan. Setiap kali saya membaca Yesaya 53, di dalam kebangkitan Yesus, jumlah jiwa bertambah-tambah. Orang kuat menjadi rampasan, orang besar menjadi jarahan. Setiap kali saya membaca itu, saya selalu tertuduh merasa kurang baik, kurang benar, kurang suci. Masih banyak kekurangan. Tapi setiap kali saya membaca itu, hati saya hancur. Setiap kali membaca itu, setiap kali. Bukan terkadang-kadang, setiap kali saya membaca pasal Yesaya 53 itu, setiap kali hati saya hancur. Karena saya masih di dalam diri saya ini masih banyak kekurangan. Amin, saudaraku. Tetapi biarlah kita sebagai tiang-tiang penopang di dalam melayani pekerjaan Tuhan ini benar-benar berada di dalam takbisan yang benar. Amin, puji Tuhan. Amin semua. Amin. Puji Tuhan. Baik. Kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Jangan kita lekas-lekas tertarik kepada roh-roh yang tidak baik, tetapi biarlah kita lekas-lekas tertarik kepada apa yang baik dari surga, dari Tuhan, dari Allah turun kepada kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Ya, malaikat yang lain yang kuat turun dari surga itu tidak lain tidak bukan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia anak domba Allah sekaligus imam besar yang telah memperdamaikan dosa kita. Terus berselubungkan awan, ya, dan pelangi ada di atas kepalanya. Terus dan mukanya sama seperti matahari, ya, dan kakinya bagaikan tiang api. Terus dalam tangannya dia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Terus dia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Terus dan dia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah dia berseru, 7 guru itu memperdengarkan suaranya. Saya minum dulu ya. Sini. Ya. Dari apa yang telah dibaca, Wahyu 10 ayat 1 sampai 3, dari apa yang telah dibaca oleh pembaca, di sini kita melihat ada 7 perkara. Hasil dari 7 kali percikan darah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar. Ada 7 perkara hasil dari 7 kali percikan darah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar. 1, berselubungkan awan. 2, pelangi di atas kepalanya. 3, mukanya sama seperti matahari. 4, kakinya bagaikan tiang api. 6, dia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka.
6. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. 7. Ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Puji Tuhan. Kemudian 7 perkara tersebut dibagi atas 2 bagian. A. Perkara 1 sampai dengan perkara 4. A. Perkara 1 sampai dengan perkara 4. B. Perkara 5 sampai dengan perkara 7. Saudaraku, perkara 1 sampai dengan perkara 7 adalah sesuatu yang melekat di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang tidak bisa dirubah-rubah, menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Paskah. Saya telah menyampaikannya 2 minggu berturut-turut. Amin, saudaraku. Perkara 1 sampai dengan perkara 4 telah saya sampaikan selama 2 minggu berturut-turut. Sekarang kita akan memperhatikan perkara 5 sampai dengan perkara 7. Berarti ada 3 perkara yang merupakan tindakan-tindakan dari Yesus Kristus, yaitu mati dan bangkit. Sekarang kita akan memperhatikan perkara 5 sampai dengan perkara 7. Berarti ada 3 perkara yang merupakan tindakan-tindakan dari Yesus Kristus, yaitu mati dan bangkit. Mari kita kaitkan dengan 7 perkara yang terdapat di dalam diri Rasul Paulus. Terlebih dahulu kita kaitkan dengan 7 perkara yang terdapat di dalam diri Rasul Paulus. Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat 3 terlebih dahulu, silakan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa ya supaya Tuhan nyatakan kemurahan-Nya ya. Amin, saudaraku. Filipi pasal 3 ayat 3. Baca. Kebenaran yang sejati. Perhatikan kebenaran yang sejati. Silakan. Karena kitalah orang-orang bersunat. Kitalah orang-orang bersunat terus Yang beribadah oleh Roh Allah. ya. Dan bertukar dalam Kristus Yesus. Ya. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Puji Tuhan. Yang disebut orang-orang yang bersunat ialah 1. Beribadah oleh Roh Allah. Jadi jangan kita menjalankan ibadah ini menurut keinginan daging atau menurut peraturan-peraturan, perintah-perintah ajaran manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya kira harus diperhatikan, dan apa yang sudah kita dengar dan lihat langsung itu mendarah daging. Artinya hati kita takluk kepada firman Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2. Bermegah dalam Kristus Yesus. 2. Bermegah dalam Kristus Yesus. 3. Tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. 3. Tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Amin, saudaraku. Kalau orang lain punya mobil mewah dan rumah mewah, saudara tidak usah terlalu seperti tergiur sampai tergoda. Apalagi anak-anak Tuhan, apalagi kalau seorang istri tidak mengerti kebenaran. Bisa saja mempersalahkan suami karena tidak mampu memberi rumah mewah dan mobil mewah. Atau sebaliknya, kalau melihat kondisi istri kurang menarik, bukan saja dalam bentuk fisik, tapi lahir batin tidak menarik, lalu tergiur dengan yang lain-lain, itu yang salah. Jadi yang disebut dengan orang-orang yang tidak bersunat adalah 1. Beribadah oleh Roh Allah. Jangan beribadah karena keinginan daging. Amin. 2. Bermegah dalam Kristus Yesus. Jangan bermegah dalam hal-hal yang lahiriah. Jangan bermegah karena kita punya potensi, kemampuan, kecakapan dan lain sebagainya. 3. Tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 4 sampai ayat 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada aku lebih lagi. Terus Disunat pada hari ke-8 ya. dari bangsa Israel, Ya. dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, Ya. aku orang Farisi. Terus Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. ya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak percaya. Ya. Puji Tuhan.
7 perkara lahiriah sebagai kelebihan-kelebihan dari Rasul Paulus. 7 perkara lahiriah sebagai kelebihan-kelebihan dari Rasul Paulus. 1, disunat pada hari ke-8. 2, dari bangsa Israel dalam kurung umat pilihan. Nah, itu sebagai kebanggaan secara lahiriah. 3, suku Benyamin. Ya, suku Benyamin. Berarti 1 dari 12 suku Israel dalam kurung. 4, orang Ibrani asli dalam kurung bukan keturunan, bukan campuran. 5, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia orang Farisi. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia orang Farisi. 6, tentang kegiatan ia penganiaya jemaat. 7, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat. Jadi, saudaraku, 7 perkara tersebut juga terdiri dari atas 2 bagian. Ke-7 perkara tersebut terdiri atas 2 bagian. A, perkara 1 sampai dengan perkara 4. Sesuatu yang melekat tidak dapat diubah dari diri Rasul Paulus itu sendiri. Karena kalau kita perhatikan, 1 disunat pada hari ke-8, 2 bangsa Israel, 3 suku Benyamin, 4 orang Ibrani asli. 4 perkara ini tidak bisa diganggu-gugat. Memang itu sudah mendarah daging di dalam dirinya, sudah melekat, tidak bisa dirubah. Amin. Kemudian B, perkara 5 sampai dengan perkara 7 adalah 3 tindakan-tindakan dari Rasul Paulus. Perkara 5 sampai dengan perkara 7 adalah 3 tindakan-tindakan dari Rasul Paulus. Tadi sudah dibaca tindakan, adapun tindakan yang dimaksud ketiga tindakan Rasul Paulus itu antara lain tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia orang Farisi. Orang Farisi masih tetap berpegang teguh kepada adat istiadat. Bahkan oleh karena adat istiadat ini, mereka mengesampingkan perintah Allah. Kemudian, tentang kegiatan, ia penganiaya jemaat. Saat ini kita melayani pekerjaan Tuhan, atau disebut juga dengan berada di dalam kegiatan roh. Maka yang kita layani adalah raja di atas segala raja. Bahkan menjadi imamat rajani berarti terlepas dari perhambaan dosa. Yang senantiasa juga membawa berita pendamaian berarti memperdamaikan dosa, menjadi korban untuk memperdamaikan dosa manusia. Tetapi sebaliknya dengan Rasul Paulus, tentang kegiatan justru ia penganiaya jemaat. Dapat dipahami saudara guru. Kemudian tiga, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat. Ia tidak bercacat. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti dia benar-benar hidup di bawah hukum Taurat. Kelemahan dari hukum Taurat, misalnya mata ganti mata, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Berarti tidak mengampuni orang yang berdosa. Itu kelemahan dari hukum Taurat. Puji Tuhan. Tetapi seperti apapun dia melakukan kebenaran dari hukum Taurat tidak menyelamatkan manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan membaca ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Ya, sekarang dianggap rugi karena Kristus. Sekarang dianggap rugi karena Kristus. Terus Malah segala sesuatu kuanggap rugi ya, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Ya. lebih mulia daripada semuanya. lebih mulia dari semua perkara, 7 perkara yang menjadi kelebihan dari Rasul Paulus sebagai bayangan dari 7 perkara yang melekat di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terus Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu ya, dan menganggapnya sampah Ya. supaya aku memperoleh Kristus. puji Tuhan, 7 perkara tersebut dianggap rugi
oleh Rasul Paulus karena Kristus. Tetapi pada akhirnya 7 perkara tersebut dianggap rugi karena Kristus. Bahkan 7 perkara itu dianggap sampah supaya ia memperoleh Kristus. Pendeknya, untuk memperoleh Kristus terlebih dahulu membuang sampah, yaitu sesuatu yang merugikan kehidupan rohani kita masing-masing. Amin, saudaraku. Terlebih dahulu membuang sampah. Jadi pendeknya, untuk memperoleh Kristus terlebih dahulu membuang sampah yang sifatnya merugikan kehidupan rohani kita masing-masing. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya di atas tadi Rasul Paulus berkata, kalau ada jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Tetapi pada akhirnya, setelah dia memperoleh Kristus, 7 perkara yang menjadi kelebihan dari Rasul Paulus dianggap menjadi suatu kerugian, bahkan dianggap menjadi sampah. Sehingga ia memperoleh Kristus. Pendeknya, terlebih dahulu untuk memperoleh Kristus, terlebih dahulu membuang sampah. Sesuatu yang merugikan kehidupan rohani kita. Amin, saudaraku. Apapun jenisnya. Apapun itu jenisnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 9. Jangan sampai saudara karena memiliki pekerjaan bagus, lalu berbeda di situ, itu kebodohan. Saudara punya saudara yang mempunyai kedudukan bagus, itu kebodohan. Apapun yang sifatnya lahiriah harus dianggap menjadi sampah untuk memperoleh Kristus. Amin, saudaraku. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Ya, tadi kebenaran karena hukum Taurat. Terus karena mentaati hukum Taurat. Ya, tadi begitu. Terus melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Ya, terus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Puji Tuhan. Namun setelah Rasul Paulus memperoleh Kristus, maka ia pun dibenarkan oleh iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat, karena ia menuruti perintah-perintah dan ketentuan-ketentuan dari hukum Taurat itu sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 10. Yang kukhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Selanjutnya Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi setelah ia memperoleh Kristus, selanjutnya Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan. Dia tidak lagi bermega dengan 7 perkara yang menjadi kelebihan dari Rasul Paulus itu sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Setelah dia memperoleh Kristus, pada akhirnya setelah dia memperoleh Kristus, Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Mari kita ikuti apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini. Kita kutip, mengenal, tentang kata mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Perkataan Rasul Paulus ini adalah nubuatan dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Siapa yang mau berbalik kepada Tuhan? Puji Tuhan. Berbalik ya. Berbalik kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Silakan. Baca terus. Sebab Dialah yang telah merekam dan yang akan menyembuhkan kita, Ya. yang telah memukul
dan yang akan membangun kita. Terus, Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Ya. Pada hari yang ketiga, Dia akan membangkitkan kita. Ya. Kita akan hidup di hadapannya. Terus, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya. Dia pasti muncul seperti fajar. Dia pasti muncul seperti fajar. Terus, Dia akan datang kepada kita seperti hujan. Dia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan untuk melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kenapa kita harus berbalik kepada Tuhan? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Adapun perbuatan-perbuatan ajaib itu antara di dalam ayat 1 sampai ayat 3 ada 3. Yang pertama, istri pertama, Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Istri yang kedua, yang telah mengukur dan yang akan membalut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Yang ketiga, istri pertama, Ia pasti muncul seperti fajar. Istri yang kedua, Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Inilah pertiga perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kalau kita berbalik kepada Tuhan, amin saudaraku, kita akan melihat ajaib dari Tuhan. Kalau kita berbalik kepada Tuhan, berbalik berarti meninggalkan kehidupan yang lama. Itu arti berbalik. Amin saudaraku. Berbalik berarti meninggalkan kehidupan yang lama. Puji Tuhan. Berbalik artinya meninggalkan kehidupan yang lama. Kalau kita berbalik kepada Tuhan, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Itulah 3 hal yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Amin. Puji Tuhan. 3 perbuatan ajaib dari Tuhan akan terjadi. 3 perbuatan ajaib dari Tuhan akan terjadi dengan syarat. Kembali dulu baca ayat 3. 3 perbuatan ajaib dari Tuhan akan terjadi dengan syarat. Terus, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin saudaraku. Tadi yang pertama itu berbicara tentang sengsara salib. Yang kedua tadi dihidupkan sesudah 2 hari. Yang ketiga, Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang seperti hujan setelah hari ketiga. Tetapi syaratnya adalah marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka kita tidak sungguh-sungguh mengenal yang lain, apalagi yang tidak suci. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Sekarang kita akan melihat tentang titik 2 yang pertama, yaitu penyembuhan dan pembalutan. Tadi 3 perkara aja toh. Amin saudaraku. Sekarang tentang titik 2. Yang pertama yaitu penyembuhan dan pembalutan. Tadi pada ayat 1. Hosea 6 ayat 1 tadi ya. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Baca. Ya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil. Siapa yang mau dipanggil? Siapa yang mau dipanggil? Nah, perhatikan. Untuk itulah kamu dipanggil. Terus
Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, Ya. dan telah meninggalkan teladan bagimu, Ya. supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Untuk itu. Terus Ia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat dosa. dan itu tidak ada dalam mulutnya. Itu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dia dicaci maki, Ya. dia tidak membalas dengan mencaci maki. Terus Ketika ia menderita, ketika ia menderita, dia tidak mengancam. tidak mengancam. Terus Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghati dengan adil. ayat 24 perhatikan baik-baik. Terus Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam telah tubuhnya, memikul dosa kita di dalam tubuhnya. di kayu salib, Terus supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. hidup untuk kebenaran. Tidak berhenti sampai di situ. Bagian kedua. Terus Oleh bilur-bilurnya, bagian B. Oleh bilur-bilurnya. kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Kemudian oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Amin, saudaraku. Haleluya. Berarti telah terjadi penyembuhan dan pembangkitan. Diawali dengan menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Yang kemudian oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Terjadi penyembuhan dan pembangkitan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya di atas kayu salib Yesus telah mengerjakan pekerjaan penyembuhan dan pembangkitan. Pendeknya di atas kayu salib Yesus telah mengerjakan pekerjaan penyembuhan dan pembangkitan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Terus Demikian firman Tuhan. ya, Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. ya, Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. jangan menolak didikan yang maha kuasa. Terus Karena dialah yang melukai, ya, tetapi juga yang membebat. ya, Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan. perhatikan, dia yang melukai, tetapi juga yang membebat. Jadi dilukai dulu, baru disembuhkan. Seperti sore ini, pedang roh firman Allah telah melukai daging. Setelah dilukai, dioperasi, terlihat kekurangan. Sesudah itu terjadilah kesembuhan di depan. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian, saudaraku, yang memukuli, tetapi yang tangannya juga menyembuhkan pula. Seperti Yesus telah menerima pukulan-pukulan yang begitu hebat dia tanggung di atas kayu salib. Sehingga kita disembuhkan. Amin, saudaraku. Amin. Sehingga kita disembuhkan. Oleh sebab itu, supaya perkara ini nyata di dalam kehidupan kita, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu jangan menolak didikan yang maha kuasa. Jangan menolak didikan, jangan menolak teguran-teguran Tuhan. Teguran dan didikan Tuhan jangan ditolak. Banyak jenis teguran. Ada jenis teguran dalam, teguran yang keluar dari mulut seorang gembala menegur sidang jemaat. Ada teguran nasihat dari firman Allah. Tapi kalau semuanya itu diabaikan, ada teguran yang lain dalam bentuk fisik. Bisa saja dalam bentuk ekonomi merosot, punya harta akhirnya kehilangan harta, atau bisa saja terjatuh di tengah jalan. Banyak teguran-teguran. Maka supaya pengalaman penyembuhan dan pembalutan itu nyata dalam kehidupan kita, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu jangan menolak didikan dan ajaran Tuhan. Amin. Harus mutlak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu selalu saya tandaskan, taklukkan hatimu kepada firman.
Haleluya. Puji Tuhan. Supaya jangan tamat riwayatmu. Haleluya. Puji Tuhan. Itu Yesaya 53 ayat 8 sampai 10. Yesaya 53 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Ya. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Terus Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. ya. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena ulah. Terus Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. terus Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. terus Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. ya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Ya. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan, Ya. ia akan melihat keturunannya. Dia akan melihat keturunannya terus. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah yang terjadi ketika Yesus menerima pemukulan di atas kayu salib. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur siang sore ini Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Nya bagi kita. Itu tentang yang pertama. Sekarang tentang yang kedua. Ia menghidupkan sesudah 2 hari. Tentang yang kedua. Yang kedua, ia menghidupkan sesudah 2 hari. Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27 ayat 50 sampai dengan ayat 53. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mati. Yesus mati. Baca. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, Ya. lalu menyerahkan nyawanya. Yesus mati di atas kayu salib. Ayat 51. Dan lihatlah, Ya. Abir bait suci terbelah 2 dari Ya. atas sampai ke bawah. Ayat bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Terus Dan terjadilah gempa bumi, ya. dan bukit-bukit batu terbelah, Ayat 52. dan kuburan-kuburan terbuka, Ya. dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Terus Dan sesudah kebangkitan Yesus, ya. mereka pun keluar dari kubur. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Terus Lalu masuk ke kota kudus, kota Yerusalem baru. dan Terus menampakkan diri kepada banyak orang. puji Tuhan. Saudaraku, Yesus telah memberi 2 hari. Yesus telah memberi 2 hari. Sama dengan 2000 tahun. Supaya manusia bertobat dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Nah, dan pada hari ketiga terjadilah kebangkitan orang-orang kudus. Bangkit lalu masuk ke kota kudus. Itulah Yerusalem baru. Hari ketiga, 1000 tahun damai. Amin, saudaraku. Hari ketiga itulah 1000 tahun damai. Jadi hal ini ditentukan di dalam kitab Wahyu. Tadi dia memberikan sesudah 2 hari dia memberikan ia menghidupkan sesudah 2 hari. Amin, saudaraku. Ia menghidupkan sesudah 2 hari. Yesus telah mati. Yesus telah memberi 2 hari, yaitu 2000 tahun. Supaya apa? Manusia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kemudian pada hari ketiga terjadilah kebangkitan orang-orang kudus. Lalu masuk ke kota kudus. Pendeknya hari ketiga itulah 1000 tahun damai. Hal ini ditemukan di dalam kitab Wahyu. Jadi 2 tambah 1 itu 3 hari. Amin, saudaraku. Tidak perlu kita ragu di situ. 2 tambah 1, 3 hari. Itulah tindakan-tindakan Yesus tadi, ya. Dapat dipahami.
Puji Tuhan. Mari, Wahyu itu ditemukan dalam Wahyu 21 ayat 6. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Firman-Nya lagi kepadaku. Boleh baca ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya. Firman-Nya lagi kepadaku, Ya. semuanya telah terjadi. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Terus Yang awal dan yang akhir. ya. Orang yang haus akan diberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Puji Tuhan. Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Sebab dialah Alfa dan Omega. Wahyu 20 ayat yang ke-5, 4, ayat 3. Wahyu 20 ayat yang ke-4, mulai dari ayat 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, Ya. dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, Terus supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa ya, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. berakhir 1000 tahun dan terus Kemudian daripada itu aku melihat ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta Ya. dan orang-orang yang duduk di atasnya. Orang-orang yang duduk di atasnya. Terus Kepada mereka diserahkan kuasa untuk Ya. menghakimi. untuk menghakimi. Terus Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka ya, yang telah dipenggal kepalanya ya, karena kesaksian tentang Yesus Ya. dan karena firman Allah. Allah kesaksian tentang Yesus karena firman Allah kepala digorok oleh antikris. Tetapi pada kebangkitan yang pertama itulah 1000 tahun damai. Terus Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, ya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, ya, dan mereka hidup kembali hidup kembali. dan memerintah sebagai raja Ya, bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. haleluya. Untuk masa 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun damai, saudaraku, itu adalah hari ketiga sesudah hari kedua. Tadi ia menghidupkan sesudah 2 hari. Itulah penyembuhan dan pembangkitan supaya orang dan percaya. Lalu sesudah 2 hari ia menghidupkan, sehingga orang-orang yang mati, orang-orang kudus yang mati dibangkitkan, berada di kota kudus Yerusalem yang baru. Wahyu 21 ayat 5 sampai 6. Di Wahyu 20 ayat 3 sampai 4 menjadi raja-raja di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita tidak perlu ragu. Puji Tuhan. Ia menghidupkan kita sesudah 2 hari. 2 hari itu berbicara tentang penyembuhan dan pembangkitan supaya manusia bertobat dan percaya. Maka kita orang-orang kudus membawa jiwa-jiwa. Nanti pada hari ketiga ia menghidupkan kita menjadi imam-imam dan raja-raja di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sebab jelas di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, 1000 tahun bagi Allah 1000 tahun sama dengan 1 hari. Sebaliknya 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi Allah. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Yesus telah meneguhkan nubuatan Hosea tadi. Kemudian kita lihat dulu ya, Yesus meneguhkan nubuatan Hosea tadi ketika ia menjelaskan rencananya untuk menghancurkan pekerjaan iblis di dalam Lukas 13. Injil Lukas 13
ayat 31 sampai 32. Injil Lukas 13 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Ya. Terus pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi, ya, dan berkata kepada Yesus, ya, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka. Jawab Yesus dengan tegas untuk meneguhkan nubuatan Hosea. Terus pergilah dan katakan kepada si serigala itu, apa? Aku mengusir setan. Hari pertama setan diusir, terus dan menyembuhkan hari kedua. Amin, saudara itu. Amin. Supaya nanti manusia, supaya jiwa-jiwa bertobat, kita bawa kepada Tuhan. Hari ketiga. Pada hari ini dan besok, ya, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Puji Tuhan. Hari pertama setan diusir. Hari kedua terjadi penyembuhan dan pembalutan. Hari ketiga ia selesai. Ia telah memberikan, ia menghidupkan kita sesudah 2 hari. Amin, saudara. Amin. Ia menghidupkan kita sesudah 2 hari. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, yang pertama tadi ada 2 hari. Mengusir setan dan menyembuhkan yang sakit. Amin. Amin. 2 hari jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Tetapi pada hari ketiga, pekerjaan Tuhan Yesus Kristus selesai. Ketiga, pekerjaan Tuhan Yesus Kristus selesai. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, ayat 33 baca. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, Ya, aku harus meneruskan perjalananku. ya. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Puji Tuhan. Jadi seorang nabi dibunuh, tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Maka pekerjaan Tuhan ini harus dikerjakan sampai selesai. Sebab itu Tuhan juga sampai hari ini bekerja bersama-sama dengan kita. Bekerja bersama-sama dengan kita. Hari ini, besok, lusa. Bekerja. Yaitu di dalam kematian dan kebangkitannya. Amin, saudara. Bersama-sama, bekerja bersama-sama dengan kita di dalam kematian dan kebangkitan. Hari ini, besok, lusa. Ada 3 hari. Itu menuju kepada pengalaman kematian dan kebangkitan. Jadi sampai hari ini Tuhan bekerja. Tetapi perhatikan kalimat berikutnya. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Kalau tidak di Yerusalem. Puji Tuhan. Berarti orang yang beribadah dan melayani Tuhan, mau tidak mau, banyak menanggung penderitaan. Banyak menanggung, banyak sengsara karena salib. Aniaya karena firman Allah. Itu pengertian daripada, itu pengertian. Tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Supaya pekerjaan Allah ini selesai, maka kita banyak menanggung penderitaan, sengsara karena salib, aniaya karena firman, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Itu Yerusalem. Puji Tuhan. 2 Timotius. Ayat 10 sampai 12. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 12.
Ya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Iman bertumbuh dalam aniaya karena firman. Iman tidak bertumbuh karena kita punya pengetahuan secara sekuler. Tidak. Iman bertumbuh dalam aniaya firman. Sengsara karena salib. Amin. Puji Tuhan. Terus, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ini pernyataan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Terus, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan puji Tuhan. Ayat 10 terlebih dahulu. Rasul Paulus mengajarkan yaitu kepada Timotius anak rohaninya. Satu, mengikuti ajarannya. Dua, cara hidupnya. Tiga, pendiriannya. Empat, imannya. Lima, kesabarannya. Enam, kasihnya kepada Tuhan. Tujuh, ketekunannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Setelah dia menganggap rugi 7 perkara yang bersifat lahiriah tadi, setelah dia menganggap 7 perkara yang bersifat lahiriah tadi, kelebihan-kelebihan secara lahiriah tadi dianggap sampah dan rugi, menjadi suatu kerugian. Setelah itu dianggap rugi dan dianggap sampah, dia memperoleh Kristus. Setelah dia memperoleh Kristus, justru 3 perkara aja dia miliki di dalam dirinya, yaitu ajaran Kristus, 2 hidupnya di dalam Tuhan, 3 pendiriannya di dalam Tuhan, imannya di hadapan Tuhan, kemudian 5 kesabarannya di dalam Tuhan, 6 kasihnya kepada Tuhan, 7 ketekunannya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi supaya nyata kematian dan kebangkitan, maka kita harus bekerja melayani Tuhan, ditandai dengan sengsara karena salib, ditandai dengan aniaya karena firman Allah. Puji Tuhan. Amin, saudara. Ayat 11 sampai 12. Engkau telah itu menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Terus semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Terus memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus, Yesus akan menderita. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau hidup beribadah kepada Tuhan tanpa aniaya, itu bukan ibadah. Amin, saudaraku. Itu bukan beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, akan menderita aniaya. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Supaya 3 hari itu nyata, Tuhan turut bekerja. Sampai hari ini Tuhan bekerja. Maka supaya 3 hari itu nyata, yang adalah tindakan dan tindakan dari Tuhan Yesus Kristus, maka setiap orang yang mau hidup beribadah, menanggung banyak penderitaan, sengsara karena salib, aniaya karena firman, Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu orang yang mau hidup beribadah. Itulah pernyataan Yesus kepada orang Farisi. Tidaklah semestinya seorang nabi mati kalau tidak di Yerusalem, pusat kerajaan damai sejahtera, tempat kita beribadah dan banyak menanggung penderitaan, yaitu sengsara, aniaya karena firman. Itu keadaan orang yang mau hidup beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku.
Nah, jadi saudaraku, Adam sampai kesimpulannya, saudaraku. Kesimpulannya, kita terlebih dahulu membaca Hosea 6 tadi. Ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pembacaan ayat pertama dimulai. Baca. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Ya, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Maka setiap orang yang berbalik kepada Tuhan, setiap orang yang meninggalkan kejahatannya, kenajisannya, akan melihat 3 perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. 3 perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Terus, sebab Dialah yang telah menerkam ya, dan yang akan menyembuhkan kita. penyembuhan dan pembarutan. Itu yang pertama. Ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dia menghidupkan kita sesudah 2 hari. Ayat 3, perhatikan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, barulah. Dia pasti muncul seperti Dia fajar. pasti muncul seperti fajar. Terus, Dia akan datang kepada kita seperti Dia hujan. akan datang kepada kita seperti hujan. Kesimpulannya pada hari ketiga, Dia pasti muncul seperti fajar. Artinya kebaikan Tuhan, kasih dan kemurahannya tidak untuk ditunda-tunda bagi orang yang mengasihi Tuhan, yaitu orang-orang yang mau berbalik kepada Tuhan, orang-orang yang mau meninggalkan kejahatannya, kenajisannya. Amin, saudaraku. Kemudian Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Puji Tuhan, mengairi kehidupan kita masing-masing, membasahi setiap hati kita masing-masing, supaya dari firman yang kita terima itu, supaya hati kita menjadi hati tanah hati yang subur, sehingga setiap kali penaburan benih, maka benih itu bertumbuh segera dan berakar, selanjutnya menghasilkan buah. Amin. Amin. Itu yang kita alami sesudah 2 hari. Berarti hari ketiga Yesus dibangkitkan. Ia pasti muncul seperti fajar. Kasih dan kemurahannya tidak untuk ditunda-tunda. Itu pasti nyata. Klaim. Amin, saudaraku. Amin. Pegang. Tangkap langsung. Kemudian Dia akan datang kepada kita seperti hujan, menghujani dan mengairi kehidupan kita, membasahi segenap hati kita masing-masing, supaya menjadi hati tanah hati yang subur, sehingga setiap kali penaburan benih Dia akan segera bertumbuh. Firman Allah yang disampaikan itu merupakan penaburan benih. Benih itu akan tumbuh, berakar, tumbuh bukan sesaat, tapi dia berakar dan berbuah-buah. Lalu digambarkan seperti hujan akhir musim yang mengairi bumi, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan, haleluya. Kita ini sekarang tepatnya berada pada hujan akhir. Pekerjaan Roh Kudus hujan akhir. Biarlah kiranya di pekerjaan Roh Kudus hujan akhir ini betul-betul hati kita ini betul-betul dihujani oleh Tuhan, dihujani oleh segala kemurahan, kasih karunia, dihujani oleh rahmat-Nya, kebaikannya, kasih sayang dan kasih setianya kepada kita masing-masing. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berdoa Tuhan sudah menghujani hati kita masing-masing. Amin. Amin. Haleluya.
Nah, maka kesimpulannya, Adam sampai dengan Yesus ada 4 hari. Pada poin-poin terakhir ini, kesimpulannya Adam sampai dengan Yesus ada 4 hari. Yaitu kejatuhan Adam sampai dengan penyaliban Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Dengan perincian, Adam sampai dengan Abraham 2000 tahun, sama dengan 2 hari dikali 1000 tahun. Dari Adam sampai Yesus disalibkan sama dengan 2000 tahun, sama dengan 2 hari dikali 1000 tahun. Seluruhnya ada 4 hari atau 4000 tahun. Amin. Ditambah tadi, ditambah 3 hari. Itulah tindakan-tindakan Yesus tadi. Amin, saudaraku. Ditambah 3 hari. Dan ketiganya adalah hari perhentian. Jadi kesimpulannya 4 hari ditambah 3 hari sama dengan 7 hari. Amin, saudaraku. 4 hari ditambah 3 hari sama dengan 7 hari. Nah, 7 hari adalah hari perhentian. 7 hari adalah hari perhentian. Kalau begitu, masih ada hari ke-7. Hari perhentian tersedia bagi umat Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau begitu, masih ada 1 hari ke-7. Hari perhentian tersedia bagi umat Tuhan. Ibrani 4 ayat 9. Ibrani 4 ayat yang ke-9. Boleh ayat 8. Demikian firman Tuhan. Hari perhentian yang disediakan Allah. Ayat 7 mulai. Sebab itu ia akan menetapkan pula suatu hari, Ya. yaitu hari ini. Hari ini. Terus ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Ya. Pada hari ini. Pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya. Jika engkau mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Amin. Amin. Terus. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka. Kata Yosua pengganti Musa yang memimpin perjalanan bangsa Israel sampai tiba di tanah Kanaan, ke tempat perhentian, terus pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Pasti Tuhan tidak berkata-kata tentang suatu hari lain. Tidak ada lagi hari perhentian. Kalau memang ketika bangsa Israel, ketika memasuki tanah Kanaan adalah perhentian. Kalau memang tidak ada lagi tersedia hari ke-7. Tetapi jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Terus hari ke-7. Hari ke-7. Amin, saudaraku. Itulah 7 perkara yang dibagi 2, 4, apa 3 hasilnya. 7 hari perhentian. Tuhan masih sediakan bagi kita. Dengan catatan, kalau hari ini engkau dengar firman, jangan keraskan hatimu. Jangan condongkan hatimu lagi kepada yang tidak baik. Sampai nanti Tuhan membawa kita pada hari ke-7, hari perhentian. Dapat dipahami, saudara. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Dengan catatan, kalau hari ini kau dengar suara Tuhan, jangan keraskan. Karena Tuhan mau membawa kita sampai pada hari ke-7, hari perhentian. Tuhan masih tersedia bagi kita hari perhentian. Seandainya Yosua pada saat ketika Yosua membawa bangsa Israel tiba di Kanaan sebagian itu disebut sebagai hari perhentian, berarti tidak ada hari perhentian bagi kita. Tetapi kenyataannya oleh kemurahan Tuhan masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat.
kita bersyukur kepada Tuhan. Satu malaikat lain yang Tuhan, tidak lain tidak bukan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia imam besar yang telah mengadakan pendamaian terhadap dosa, sehingga terjadilah 7 perkara yang terdiri atas 2 bagian, perkara 1 sampai perkara 4. Bagian pertama, perkara 5 sampai dengan perkara 7, itulah tindakan-tindakan Yesus. 4 tambah 3, ada 7 hari perhentian masih tersedia bagi kita. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, itulah hari Sabat, hari perhentian. Saudara, 10 hukum Allah ditulis sebanyak 2 kali. Yang pertama ditulis di dalam Keluaran pasal 20. Yang kedua ditulis di dalam Ulangan pasal yang kelima. Puji Tuhan. Hukum yang keempat, pada 10 hukum yang tertulis pada 2 roh batu itu berbicara tentang hari perhentian. Hari ke-7, hari Sabat, hari perhentian bagi Tuhan Allah. Di dalam Keluaran, hari Sabat, hari perhentian itu berbicara tentang supaya kita mengikuti contoh teladan dari Tuhan. Sedangkan Keluaran di dalam Ulangan pasal yang kelima, hari perhentian itu supaya dari perbudakan dosa. Saat ini kita ada pada hari perhentian lewat ibadah raya Minggu. Dan kalau hari ini kita mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Amin, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Jangan keraskan hatimu. Masih tersedia hari perhentian. Ayo. Tuhan mempunyai suatu rencana yang indah lewat 7 perkara ini, supaya membawa kita masuk pada hari perhentian yang kekal. Yerusalem yang baru. Ayat terakhir. Wahyu 22. Ayat 3 sampai ayat 4. Ayat 3 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. 1. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. 2. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. 3. Dan mereka akan melihat wajahnya. 4. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. 6. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Ya, karena tidak ada malam. 6. Terus sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Terus Dan mereka akan memerintah sebagai raja 7. sampai selama-lamanya. Ada 7 perkara di dalam kerajaan surga. Tadi ada 7 perkara di dalam diri Yesus. Selanjutnya ada 7 perkara di dalam hari perhentian. Dalam kurung hari ke-7, yaitu 1. Laknat, tidak ada lagi laknat dalam kurung kematian. 2. Tata anak domba, tata Allah dan tata anak domba ada di dalamnya. 3. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. 4. Mereka akan melihat wajahnya. 5. Namanya akan tertulis di dahi mereka. 6. Malam tidak ada lagi di sana. 7. Hamba-hambanya memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itulah 7 perkara pada hari perhentian, hari ke-7. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Tapi dari 7 perkara itu ada 2 hal di sana. Ada 2 kegiatan. 1, beribadah. Itulah perkara yang ketiga. Kemudian melayani Tuhan. Itulah perkara yang ke-7.
Dapat dipahami saudara. Haleluya. Itulah 7 perkara di dalam hari ke-7 hari perhentian. Ada 2 kegiatan, 7 perkara dan 2 kegiatan, beribadah dan melayani Tuhan. Yang sudah beribadah dalam setiap pertemuan ibadah, puji Tuhan, bagus. Tapi masih kurang satu lagi pada hari perhentian itu, melayani Tuhan. Harus tingkatkan ibadah sampai berada di dalam, menjadi dalam doa penyembahan, melayani Tuhan. Barulah benar-benar kita layak berada pada hari ke-7 hari perhentian itu. Dari itu baru kita bisa mengerti siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.